Halo, selamat datang anak-anak hebat di ruang virtual pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak ingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga makan makanan yang seimbang dan bergizi, rajin berolahraga, serta tidak berjabat tangan. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar masih di tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan hari ini kita sudah sampai di pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama, kalian mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan katak dengan tepat. Setelah membaca, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan katak dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman. Arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, kalian menentukan hasil 2 kali bilangan caca dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Dan yang terakhir, kalian akan berlatih memecahkan masalah sehari-hari melibatkan perkalian dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini, dan marilah kita belajar. Anak-anak hebat semua, hari ini kita belajar tentang kata. Pembelajaran keempat, kalian belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Apakah kalian masih ingat daur hidup kupu-kupu? Iya, jadi Pak ingatkan kembali, daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari telur, kepompong, telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu kecil dan kupu-kupu dewasa. Hari ini kita belajar tentang katak dan mari anak-anak coba perhatikan. Ini adalah daur hidup dari katak atau metamorfosis dari katak dan kira-kira menurut anak-anak daur hidupnya dimulai dari mana? Dari katak dewasa kah atau dari berudu kah atau dari telur? Pintar sekali anak-anak. Jadi daur hidup katak itu dimulai dari telur. Setelah telur dia menjadi berudu, jadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Untuk lebih jelas, lebih memahami daur hidup katak, marilah kita baca bersama-sama teks berikut ini. Ya anak-anak, silakan baca dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, yang ini, berudu, terus katak muda, kemudian katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah anak-anak, dari bacaan ini kita tahu bahwa katak memiliki 4 daur hidup, ya, yaitu coba anak-anak sebutkan. Ya, jadi daur hidupnya dimulai dari telur, berudu, katak, katak muda, kemudian katak dewasa. Anak-anak hebat, itulah daur hidup katak. Dia mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ya, tidak seperti ayam, dia langsung bentuknya dari kecil sampai besar. Bentuknya ada mata, ada sayap, ada kaki. Dia tidak berubah-ubah, dia hanya bertambah, bertumbuh, berkembang saja. Sedangkan katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Hal inilah yang dinamakan metamorfosis.
Nah, anak-anak hebat semua, perhatikan kembali gambar daur hidup katak, terus tuliskanlah penjelasanmu di tempat yang sudah disediakan. Jadi, sebelum kalian menjawab ini, menurut manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Adakah yang lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ya, ini minta bantuan guru atau orang tuamu untuk menjawab. Ya, ini kalian bisa minta orang tua membantu menjawab. Jadi ini anak-anak, kalian bisa lihat katak itu daur hidupnya dimulai dari telur. Jadi induknya bertelur. Jadi sekali bertelur itu bisa sampai ribuan telur. Telurnya berbentuk jeli, seperti jeli. Dia bertelur dan dari 4 ribuan itu tidak semuanya bisa bermetamorfosis menjadi katak, hanya sebagian kecil saja, tergantung faktor internal dan eksternal. Ya, jadi faktor internalnya dia bisa karena gen dari induknya atau gen dari induk katak. Kalau faktor gennya bagus, dia berpeluang besar menjadi telur. Tetapi kalau gennya tidak bagus, dia peluangnya kecil. Kemudian faktor eksternalnya adalah faktor arus air. Kalau dia bertelur di arus air yang keras, telurnya bisa rusak. Kemudian ada pemangsa buas yang memakan telurnya. Ya, jadi setelah dia bertelur 1 sampai 3 minggu, dia akan bermetamorfosis menjadi berudu. Ya, ini dia gambar berudu. Dari berudu ini bentuknya seperti ikan, ya, seperti ikan kecil. Tapi ini adalah berudu atau fase kedua dari daur hidup katak. Kemudian dari berudu selang beberapa minggu dia akan berubah menjadi katak kecil yang sudah ada kaki, ya. Dan terakhir dia berdaur hidup atau dia bermetamorfosis lagi menjadi katak dewasa. Ya, jadi tahapan daur hidup katak seperti itu. Nah, ini kalian bisa cari lagi sumber referensi di internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya, ya? Jadi tahapan yang paling penting itu ada di mana? Dari telur kah, atau pada saat berudu kah, atau saat katak muda kah, atau sudah katak dewasa, ya? Oke anak-anak, Pak rasa kalian bisa menjawabnya. Kita lanjut. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang kupu-kupu dan katak, ya. Kemarin kupu-kupu, hari ini katak. Ada beberapa orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut, tetapi ada juga yang tidak berani menyentuhnya, seperti pada gambar ini, ya. Jadi pada gambar ini, coba anak-anak lihat, ini ada 2 orang anak, ya. Yang satu ini, yang laki-laki ini, dia lagi pegang hewan apa nih? Benar sekali, ini hewan katak, ya. Terus yang perempuan ini dia kira-kira ekspresinya lagi apa nih? Ya, ini dia lagi ketakutan karena teman yang laki-laki ini dia menakuti yang perempuan ini katak, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada teman yang berani terhadap menyentuh beberapa hewan, ada juga yang tidak, ya, sesuai dengan gambar ini. Nah, itulah adalah perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada teman yang berani menyentuh, ada yang tidak. Tetapi kalian harus tetap saling menghargai perbedaan akan keberanian, ya. Kalian harus saling memahami. Kalau ada teman yang tidak berani, takut, kalian jangan seperti ini untuk takut-takuti, ya. Tetapi ya, kalian harus menjaga sikap agar saling menghargai dan menghormati perbedaan akan keberanian. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Tuliskanlah saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan dan keberanian. Jadi saran apa yang kalian berikan, ya? Terus tuliskanlah saran yang lebih agar temanmu berani memegang hewan tersebut. Jadi kalian diminta untuk memberikan saran supaya
teman yang ini bisa berani memegang hewan tersebut ya. Saran apa yang akan kalian berikan ya, supaya ini teman jangan takut ya. Jadi permintaannya seperti itu. Nah, anak-anak hebat, oleh karena itu walaupun kalian berbeda-beda akan keberanian terhadap memegang suatu hewan atau binatang, tetapi kalian harus tetap saling menghargai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan kalian saling mengejek, ih kamu takut katak, ih dia takut kupu-kupu ya. Tidak boleh seperti itu. Oke anak-anak hebat, kita lanjut. Nah, saatnya kita akan berlatih untuk berhitung dengan cara perkalian bersusun. Mari kita baca bersama-sama. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak. Penyimpanan anak penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, anak-anak hebat, ini adalah soal cerita, soal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun ada operasi perkalian di dalamnya. 7 bak, setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian di pembelajaran sebelumnya tentang perkalian? Jadi, 7 bak berisi setiap bak 130, berarti dalam perkalian 7 dikali 130. Ya, atau berlaku sifat kebalikan dalam perkalian itu 130 dikali 7. Ini hasilnya sama-sama 910. 7 kali 3 130 atau 130 kali 7 hasilnya sama. Kemudian anak-anak kita akan menjumlahkannya, mengalihkannya. Jadi cara yang pertama ini kita elaborasi ya. 130 dikali 7 ini kita elaborasi. 130-nya 130 itu didapat dari 100 ditambah 30. Kemudian keduanya sama-sama kita kalikan dengan 7. 100 kali 7 dielaborasikan seperti ini supaya perkaliannya gampang kan. 100 kali 7 tinggal 1 kali 7, 7. Nolnya ada 2, pindahkan 700. 3 kali 7, 21. Tinggal 0 yang ini kita pindahkan. Oke. Kemudian kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1 berapa anak-anak? 1, 7 tambah 2, 9. Nah, atau cara yang berikut adalah dengan cara perkalian bersusun. Nah, ini kita tulis 130 duluan. Kemudian kita tulis 7. 7-nya kita tulis di bawah berapa? 0, 1, atau 3. Ya, jadi kita tulis dari kanan ke kiri. Supaya lebih mudah kita tulis 7 di bawah 0 ya. Kemudian kita kalikan. 7 kali 0, 0 ya. 7 kali 3, 21. Kita jangan tulis 21 karena masih ada 7 kali 1 di depannya. 7 kali 3, 21. Kita tulis 1 sisip 2. Oke. 7 kali 1, 7 ditambah 2. Jadinya 9 ya. 9. Jadi hasilnya 910. Benar, sama dengan cara yang kedua. Ya, cara yang pertama ya. Dan cara kedua hasilnya sama. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Oke anak-anak hebat. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Calon Guru 89. Sampai berjumpa di pembelajaran ke-6.